Ada seorang anak yang memiliki banyak penyakit termasuk asma, diabetes, lumpuh, dan penyakit berbahaya lainnya. Sang ibu terpaksa memberikannya obat-obatan termasuk suatu pil misterius ini selama 17 tahun. Namun, ternyata pil itu adalah... Penasaran dengan ceritanya? Inilah alur cerita Run. Film ini dimulai dengan sekelompok tim dokter yang sedang berusaha menyelamatkan hidup seorang bayi prematur yang baru dilahirkan. Beberapa saat kemudian, ibu dari sang bayi dipanggil untuk melihat kondisi anaknya yang sudah melewati fase kritis itu. Dan ia bertanya, apakah anaknya akan baik-baik saja? Scene berpindah pada suatu perkumpulan ibu-ibu yang sedang membahas mengenai anak-anak mereka yang sudah beranjak dewasa. Ibu-ibu di sana merasakan kesedihan untuk melepaskan anak mereka, kecuali seorang ibu bernama Diane Sherman yang sama sekali tidak terlihat sedih. Dia berkata, anaknya sudah sangat cukup menjalani kehidupannya di rumah dan melewati hari-hari bersamanya. Scene berpindah ke seorang anak bernama Chloe yang memiliki 5 macam penyakit di tubuhnya. Penyakit pertama menyebabkan detak jantung Chloe tidak normal. Yang kedua, menyebabkan terjadinya ruam dan mual. Ketiga, asma yang menyebabkan gangguan pernafasan. Keempat, yaitu diabetes yang menyebabkan kadar gula yang tidak terkontrol. Dan yang terparah adalah paralisis yang menyebabkan gangguan pada syaraf otot sehingga terjadi kelumpuhan. Di rumah, Chloe memiliki rutinitas mengkonsumsi banyak obat-obatan dan cek darah untuk mengontrol kadar gula dalam darahnya. Chloe juga memerlukan kursi roda untuk berpindah tempat karena kelumpuhan yang ia miliki. Chloe adalah seorang anak yang pintar. Ia memiliki keinginan untuk berkuliah di salah satu universitas terbaik yang berada di kota. Karena antusiasnya sangat besar, Chloe selalu bersemangat apabila ada surat yang datang dan berharap bahwa itu adalah surat penerimaan universitas yang didaftar oleh Chloe. Sayangnya, surat tersebut tidak pernah datang dan ibunya berkata, apabila suratnya datang, maka ia akan membuat sebuah kejutan untuk Chloe. Chloe suka melakukan eksperimen dan merakit alat-alat canggih yang ia pelajari sendiri di rumah. Dia juga sering browsing untuk melihat universitas yang ingin dia masuki. Keesokan harinya, saat Chloe sedang belajar, Chloe mendengar suara mobil. Dia yang mengira itu adalah mobil pengantar surat langsung melihat ke jendela. Dan ternyata itu adalah ibunya yang baru pulang setelah membeli barang. Saat ibunya sedang menelpon, Chloe langsung mengintip ke surat belanjaan ibunya dan mengambil beberapa coklat yang ada di kotak tersebut. Tanpa sengaja, Chloe melihat ada satu bungkus obat berwarna hijau yang bertuliskan nama Diane Sherman di bungkusnya. Chloe penasaran dengan penyakit apa yang diidapkan ibunya. Setelah ibunya Chloe selesai menelpon, Chloe langsung buru-buru pergi dari tempat itu sebelum ibunya datang. Malam harinya, ibu Chloe memberikan beberapa obat untuk Chloe minum sebelum tidur. Chloe tiba-tiba keheranan karena ada obat berwarna hijau yang ia lihat sebelumnya. Chloe yang kebingungan menanyakan, bukankah itu obat milik ibunya? Ibunya menegaskan bahwa itu adalah obat milik Chloe. Chloe lalu jujur dan memberitahu ibunya bahwa sebelumnya dia mengambil coklat dan melihat bungkus obat dengan nama ibunya itu. Ibu Chloe lalu berkata kepada Chloe untuk tidak memakan coklat terlalu banyak dan menegaskan lagi bahwa itu adalah obat Chloe. Dan nama yang tertera di bungkus obatnya hanyalah nama penerimanya saja. Chloe yang masih keheranan tetap meminum obatnya dan langsung tidur. Keesokan harinya, Chloe yang penasaran lalu menggunakan alat pencapit ciptaan dia untuk mengambil satu bungkus obat itu di lemari obat.
dia melihat nama obat Trigoxin tertera di bungkusnya. Dan dia kebingungan karena kali ini dia melihat namanya sendiri di bungkus obatnya. Ia pun mengelupas sedikit stiker yang bertuliskan namanya dan melihat tulisan nama Diane Sherman di baliknya. Saat malam tiba, sebelum Chloe tidur, ia diberikan beberapa obat yang sama dengan malam sebelumnya. Tetapi kali ini, Chloe tidak menelan obat hijau tersebut dan mengeluarkannya kembali untuk diteliti. Setelah ibunya sudah tidur, Chloe langsung turun ke bawah untuk mencari informasi mengenai Trigoxin melalui komputer miliknya. Sayangnya, browsernya tidak bisa diakses karena ada gangguan internet. Chloe yang sedang menggunakan komputer tidak sadar bahwa ada sesuatu yang sedang memperhatikan Chloe di sudut ruangan. Esok harinya, Chloe mendengar ibunya sedang marah-marah di telepon. Ternyata, ibunya sedang komplain karena masalah gangguan internet di rumahnya. Chloe yang mendengar itu lalu berkata, "Oh, jadi karena itu." Lalu, ibunya menanyakan Chloe bagaimana ia bisa tahu kalau internetnya sedang bermasalah. Chloe lalu berbohong dengan berkata bahwa ia menggunakan komputer kemarin malam untuk mencari cara memperbaiki printernya yang rusak. Karena masih penasaran, saat ibunya sedang menyiram tanaman di luar, Chloe menelpon farmasi untuk mencari informasi mengenai obat tersebut. Tapi ternyata, farmasi yang ditelepon ini kenal dengan ibunya Chloe. Sontak, Chloe yang kaget langsung mematikan teleponnya. Chloe tidak kehilangan akal. Ia langsung menelpon orang secara acak dan meminta tolong orang tersebut untuk menggunakan internet dan mengecek mengenai Trigoxin yang tertera di bungkus obatnya. Ternyata, Trigoxin itu memang sebuah obat untuk jantung. Namun anehnya, Trigoxin itu sebuah pil yang berwarna merah, bukan berwarna hijau. Chloe mulai curiga dengan ibunya. Chloe yang masih sangat penasaran tidak menyerah dan mengajak ibunya untuk pergi menonton di bioskop sebagai dalih untuk mencari informasi di sana. Chloe dan ibunya tinggal di suatu tempat terpencil di luar kota, sehingga apabila ingin membeli sesuatu, maka ibunya harus pergi ke kota untuk membelinya. Saat sedang menonton di bioskop, Chloe berkata kepada ibunya bahwa ia ingin pergi ke toilet. Tapi kenyataannya, Chloe ingin mencari informasi di sana. Chloe yang sudah keluar dari tempat bioskop langsung pergi menuju tempat farmasi terdekat. Ia tergesa-gesa agar tidak ketahuan oleh ibunya. Sesampainya di tempat, ternyata antriannya sangat panjang. Chloe yang takut ketahuan oleh ibunya langsung berkata kepada orang yang berada di antrian untuk memperbolehkannya memotong antrian. Orang-orang itu memperbolehkan Chloe karena kasihan dengan kondisi Chloe yang lumpuh. Chloe langsung menanyakan mengenai obat berwarna hijau yang diberikan oleh ibunya. Chloe menanyakan apa kegunaan dari obat Trigoxin itu. Sang apoteker yang melihat obat itu kebingungan dan memberitahu Chloe bahwa obat itu bukanlah Trigoxin. Obat itu adalah Tridocaine dan obat itu biasanya digunakan untuk anjing. Chloe yang kaget mendengarnya lalu menanyakan apa yang akan terjadi bila manusia mengkonsumsi obat itu. Apoteker itu pun berkata, kalau orang mengkonsumsi obat ini, maka orang tersebut kemungkinan akan mengalami kelumpuhan. Lalu ibunya tiba-tiba datang sambil panik dan langsung menyuntikkan obat bius ke kaki Chloe. Chloe yang pingsan langsung dibawa ibunya ke rumah. Ibunya yang mulai panik karena ketahuan memberi obat pelumpuh itu, lalu mengunci Chloe di kamar dan pergi keluar untuk membeli resep obat pelumpuh baru yang dia cari dari internet. Chloe yang sudah terbangun menyadari bahwa dia dikunci oleh ibunya di kamar. Tapi karena Chloe adalah anak yang pintar, dia memiliki beberapa trik untuk membuka kunci di pintunya. Sialnya, ibunya sudah mengantisipasi hal ini dan menaruh gagak sapu untuk memalang pintunya. Chloe tidak menyerah begitu saja. Chloe mengambil solder, selimut, dan menyimpan air di mulutnya, lalu keluar dari jendela dan merangkak di genteng rumahnya dengan susah payah untuk pergi ke kamar sebelah. Ternyata, solder dan air tersebut digunakan untuk memecahkan kaca di jendela sebelah dan selimutnya digunakan sebagai tatakan agar badan Chloe tidak terkena pecahan kaca. Setelah turun dari jendela, dia merasakan asmanya kambuh dan sialnya dia lupa membawa inhalernya. Chloe pun berusaha merangkak dengan nafas yang tertatih-tatih untuk mencapai kamarnya.
Chloe yang sudah sampai di kamarnya langsung menggunakan inhalernya untuk meredakan asmanya tepat waktu. Chloe langsung menaiki kursi rodanya dan bergegas untuk kabur dari rumahnya. Tapi kesialan lagi-lagi menimpa Chloe. Elevator yang biasa digunakan Chloe untuk turun tangga sudah dirusak oleh ibunya. Chloe yang masih belum menyerah secara nekat melempar kursi roda dan merangkak turun dari tangga. Sampai tiba-tiba Chloe terpleset dan berguling jatuh ke bawah. Saat terjatuh, Chloe merasakan suatu keajaiban. Dia dapat merasakan dan menggerakkan jempol kakinya karena dia sudah lama tidak mengkonsumsi obat yang diberikan ibunya itu. Dia semakin yakin bahwa ibunya adalah orang yang tidak waras. Chloe langsung menaiki kursi rodanya dan keluar dari rumahnya melalui jalan yang biasa dia gunakan untuk pergi ke kota. Tapi tiba-tiba Chloe mendengar ada suara mobil yang datang. Chloe takut itu adalah mobil ibunya dan langsung bersembunyi sambil mengintip mobil yang lewat itu. Tapi ternyata mobil itu adalah tukang pos yang biasa mengantar surat ke rumah Chloe. Chloe langsung buru-buru keluar dari persembunyiannya untuk menghadang mobil tukang pos itu sampai hampir tertabrak. Tukang pos langsung keluar dari mobilnya dan menanyakan ada apa dengan Chloe. Chloe hanya berkata, "Tolong aku." Saat tukang pos sedang membantu Chloe, mobil ibunya tiba-tiba lewat dan ibunya melihat mereka berdua. Secara spontan, ibunya langsung menghampiri tukang pos itu untuk menanyakan apa yang terjadi dengan Chloe. Ibu Chloe yang ingin membawa anaknya pulang dihadang oleh tukang pos itu. Tukang pos itu berkata bahwa Chloe tidak ingin pulang dan ingin pergi ke kantor polisi. Tapi ibu Chloe tetap bersikeras untuk membawa anaknya kembali ke rumah. Bahkan sampai mengancam untuk melaporkan penculikan ini ke polisi. Tapi karena tidak ada sinyal, usaha ibunya sia-sia saja. Ibunya lalu berkata bahwa tukang pos boleh membawa Chloe pergi, tapi dengan syarat bahwa ibunya juga harus ikut. Saat Chloe sedang dibawa masuk ke mobil, tiba-tiba ibunya menusukkan suntikan bius ke leher tukang pos sampai dia pingsan. Chloe yang melihatnya juga dibius sampai pingsan. Saat terbangun, Chloe sudah berada di basement rumahnya dan terkurung di dalamnya. Chloe juga melihat ada cairan hitam hasil racikan ibunya, yang kemungkinan adalah obat pelumpuh untuk Chloe. Saat ingin kabur dari tempat itu, kursi roda Chloe tidak bisa bergerak karena sudah dirantai oleh ibunya. Chloe lalu mencari cara untuk keluar dari sana, hingga secara tidak sengaja Chloe melihat ada setumpukan kertas yang ternyata adalah pemberitahuan mengenai penerimaan Chloe di universitas yang didaftarnya dulu. Chloe yang mengetahui bahwa ibunya menyembunyikan kertas itu darinya terlihat sangat kesal. Tidak sampai di situ saja, Chloe juga menemukan beberapa foto yang menunjukkan bahwa Chloe dulunya sehat walafiat dan tidak lumpuh. Dan Chloe semakin terkejut ketika melihat kertas berisikan catatan kematian seorang bayi bernama Chloe yang meninggal 2 jam setelah dilahirkan, beserta koran yang berisikan berita penculikan bayi di tempat dan waktu yang sama dengan tanggal kematian Chloe. Saat itu pun, Chloe menyadari bahwa ia bukanlah anak kandung dari Diana, dan Chloe ternyata adalah anak yang dicuri dari orang tua kandungnya. Terungkap bahwa bayi Diane Sherman yang diperlihatkan di awal film ternyata tidak terselamatkan, dan karena itu Diane Sherman menjadi sangat frustasi sampai-sampai ia tega menculik bayi orang lain di rumah sakit itu untuk menggantikan bayinya yang sudah meninggal. Saat Chloe sedang stres bercampur aduk dengan kesal, tiba-tiba ibunya datang. Chloe yang ketakutan dengan ibunya berkata kepadanya bahwa dia bukanlah ibu kandungnya, dan dia juga telah membuat Chloe berpenyakit dan lumpuh selama ini. Ibunya lalu berkata bahwa dia melakukan hal ini karena dia sayang kepada Chloe. Dia berkata kepada Chloe untuk melupakan semua ini dan kembali seperti dulu lagi, sambil membuang obat-obat Chloe. Chloe yang masih ketakutan menolak perkataan ibunya hingga kesabarannya habis. Ibunya lalu mengambil cairan hitam racikannya dan menggunakan suntikan untuk menyuntikannya kepada Chloe. Chloe yang semakin ketakutan langsung kabur ke balik pintu gudang dan menguncinya. Chloe menemukan sebuah racun di dalam gudangnya, dan saat ibunya berhasil membuka pintunya, Chloe langsung meminum racun yang ia temukan sampai overdosis. Ibunya menangis dengan sangat kencang melihat anaknya yang sekarat karena racun itu. Di sini,
Dapat disimpulkan bahwa Dian terlalu sayang terhadap Chloe, sampai-sampai ia mau mengendalikan setiap gerakan yang Chloe lakukan sejak lahir. Itulah kenapa ia membuatnya sakit dan lumpuh seumur hidup. Chloe yang keracunan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan medis. Untungnya, Chloe berhasil disembuhkan oleh dokter di sana. Tapi ia masih sangat sulit bergerak dan berbicara akibat belum pulih sepenuhnya. Chloe melihat ibunya menatapi dirinya melalui kaca di kamar rawat Chloe, seperti memiliki suatu rencana. Lalu pergi begitu saja. Chloe yang melihat hal itu langsung meminta bantuan ke suster yang ada di kamarnya dengan menekan tombol darurat. Chloe yang belum bisa bicara hanya bisa berkata melalui tatapan matanya. Untungnya, suster yang sigap memberikan Chloe sebuah catatan dan krayon agar Chloe bisa menuliskan sesuatu. Saat Chloe sedang menuliskan sebuah kata, tiba-tiba alarm darurat berbunyi yang membuat seluruh perawat harus berkumpul. Ternyata alarm darurat itu adalah sabotase yang dilakukan oleh ibu Chloe untuk menarik perhatian perawat yang merawat Chloe. Tidak lama kemudian, ibunya masuk ke kamar rawat Chloe dan langsung mencabut semua peralatan medis yang berhubungan dengan Chloe dan membawanya keluar. Setelah perawat itu balik ke kamar rawat Chloe, ia kebingungan dengan Chloe yang sudah menghilang. Tanpa disengaja, perawat itu melihat catatan yang dituliskan oleh Chloe, berbunyi ibu. Perawat itu langsung melaporkannya ke pusat untuk menemukan Chloe yang menghilang dari kamar rawatnya. Chloe yang dibawa ibunya tidak bisa meminta bantuan karena untuk berbicara saja masih sangat sulit. Saat sudah hampir keluar dari rumah sakitnya, tepatnya di eskalator, tiba-tiba ibu Chloe tidak bisa menggerakkan kursi roda Chloe. Ternyata, Chloe menggunakan kakinya untuk menahan kursi roda itu agar tidak bisa berjalan. Ya, di sini kaki Chloe sudah bisa sedikit digerakkan. Tak lama kemudian, para petugas keamanan datang untuk mencegat mereka keluar. Diana yang melihat hal itu langsung menodongkan pistol kepada petugas keamanan tersebut, sambil berkata bahwa dia hanya ingin pulang dengan anaknya. Tanpa keraguan, salah satu petugas keamanan berhasil menembak ibunya dan langsung terjatuh. Chloe pun berhasil diselamatkan dan Diana diamankan oleh pihak yang berwajib. 7 tahun kemudian, di sebuah rumah sakit jiwa, terlihat Chloe yang sudah dewasa dan sudah dapat menggerakkan kakinya walaupun belum sepenuhnya sembuh. Di sana, Chloe sedang menjenguk seseorang yang ternyata adalah Diana Sherman, alias ibunya dulu. Chloe berkata bahwa kehidupannya sekarang dengan keluarga aslinya sangatlah menyenangkan. Dia memiliki banyak teman dan bahkan dia sudah lulus dari universitas favoritnya. Sebelum Chloe berpamitan, dia seperti mengeluarkan sesuatu dari mulutnya yang ternyata adalah obat anjing yang dulu diberikan Diana untuknya. Chloe kemudian berkata, "Aku sangat sayang ibu dan sekarang adalah waktunya ibu untuk minum obat." Itulah ending dari film Run. Sebelum kalian tutup video ini, jangan lupa cek video-video lain dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.